Kehidupan modern mendatangkan banyak kemajuan di satu sisi, namun ternyata kerap merugikan kesehatan di sisi lainnya. Kualitas udara yang buruk, gelombang elektromagnetik yang memapar tubuh, serta aktivitas yang menyebabkan stres adalah hal-hal yang dapat mendatangkan berbagai penyakit. Nah, buku yang akan kita bahas kali ini menawarkan penangkal dari pemicu berbagai penyakit ini, yaitu Keajaiban Antioksidan. Dan telah hadir di studio penulis buku dan jurnalis kesehatan, yaitu Priska Siagian, dan Dr. Handrawan Nadesul yang juga penulis yang sangat produktif dan memberi pengantar untuk buku ini. Selamat pagi Priska, selamat pagi Dokter. Selamat pagi Feby, senang sekali. Pagi terima yang cerah. kasih. Iya, terima kasih sudah hadir bersama saya di studio. Priska adalah seorang jurnalis kesehatan ya selama bertahun-tahun ini, dan dari sekian banyak topik, kenapa memilih antioksidan? Karena pertama antioksidan itu dekat dengan awet muda, dan awet muda itu akrab sekali hubungannya dengan perempuan. Saya sangat tertarik dengan isu-isu kesehatan perempuan karena perempuan itu sebenarnya motor dari kesehatan dari struktur yang paling kecil, yaitu keluarga gitu. Dan belakangan juga di satu sisi emang masyarakat kita sudah mulai aware gitu ya dengan kesehatan, tapi di sisi lain mereka juga mulai tertarik untuk botox, untuk sedot lemak gitu. Hal-hal yang tidak alami ya. Padahal saya mikir bahwa sebenarnya buah dan sayur yang sudah tersedia begitu banyak itu bisa memfasilitasi mereka untuk tetap cantik gitu kan, dan tetap fit dan awet muda gitu. Jadi ya sebenarnya ini seperti memberikan opsi bahwa kalau mau cantik dan hidupnya berkualitas gampang kok caranya gitu. Kalau Dokter Handrawan itu punya buku judulnya Sehat Itu Murah. Nah, saya sejalan lah dengan itu. Sehat itu menyenangkan kok gitu. Wahai perempuan-perempuan di luar sana yang ingin tampil cantik, menyenangkan dan murah gitu. Makanya saya tertarik untuk membahas mengenai keajaiban antioksidan. Karena selama ini perempuan mungkin percayanya cantik itu sakit gitu ya, beauty is pain. Kalau menurut dokter saya baca di buku ini, di pengantar yang dokter tulis adalah radikal bebas itu sekarang menjadi musuh utama ya bagi kesehatan manusia modern. Ada apa sebetulnya? Ini sangat berkaitan dengan gaya hidup atau seperti apa, Dok? Ya, keadaan dunia seperti itu. Jadi orang sekarang dalam mungkin 20 tahun terakhir itu kebanjiran radikal bebas. Indonesia, saya kira kota besar pun seperti itu. Itu dari udara, dari minum, dari obat, dari jamu, dari elektromagnetik, itu sudah membanjiri. Dan sebetulnya badan kita secara alamiah punya antioksidan, tapi udah kewalahan, saking banjirnya. Sudah tak tertangani. Tidak tertangani. Jadi kita perlu lebih banyak, antara lain mungkin sudah disebut bahwa buah-buahan, sayur-sayuran, dan banyak di alam sebetulnya kita tidak manfaatkan, sayang sekali. Jadi antioksidan itu banyak sekali, cuma cara kita makan, gaya hidup kita, pola makan kita, itu tidak memanfaatkan semua itu. Dan saya rasa, tepat sekali. Jadi topik ini memikat karena hampir kebanyakan penyakit orang sekarang itu penyebabnya radikal bebas, antara lain. Yang sangat terkait dengan gaya hidup tadi. Persis. Gitu ya. Nah, saudara, Anda juga bisa bergabung bersama kami, mungkin ingin mengajukan pertanyaan kepada dokter, kepada dokter Hans atau juga kepada Priska. Anda bisa bergabung di nomor telepon 536-50077 atau 536-53355. Anda bisa mengajukan pertanyaan seputar antioksidan ini ya, bagaimana antioksidan, dan juga penyakit-penyakit yang sekarang ini sering terjadi, yaitu penyakit gaya hidup. Dan mungkin Priska sebagai seorang jurnalis ya sering mengalami juga meliput perempuan atau korban yang mengalami penyakit-penyakit yang terkait dengan gaya hidup ini gitu ya. Tapi kemudian apa yang membuat orang itu susah mengubah gaya hidup menurut pengamatan Priska? Sebenarnya sih karena kurang tahu ya, kurang aware. Kalau menurut saya sih sebenarnya isu kesehatan itu sudah menjadi perhatian, tapi dia kurang mendapatkan informasinya secara tepat gitu. Masyarakat kita atau orang-orang di sekitar kita tuh lebih terpaku pada mitos-mitos, katanya gitu. Makanya sebagai seorang jurnalis saya mikir gimana menyampaikan dengan bahasa yang lentur gitu biar mereka nggak mikir bahwa hidup sehat itu susah, hidup itu sehat itu serius gitu. Padahal hidup sehat itu bisa menjadi sangat menyenangkan,
murah dan ya itu bisa meningkatkan kualitas hidup. Mungkin kita kembali untuk menjelaskan sebetulnya bisa jadi tidak semua orang familiar ya. Antioksidan selalu dikaitkan dengan awet muda, tapi apa sebetulnya antioksidan itu, Dok? Iya, jadi kalau kita bicara radikal bebas, free radicals, itu kan racun dalam tanda petik. Orang kebanjiran racun artinya tubuhnya keracunan, dan itu salah satu faktor yang mencetuskan berbagai penyakit, tidak hanya satu. Jantung koroner pun karena radikal bebas, cancer pun karena radikal bebas. Semua penyakit yang pengaruh buruk dari alam, dari lingkungan, itu sebetulnya bisa dicegah kalau kita punya cukup antioksidan. Nah, kecukupan antioksidan ini seperti kata Prita bilang, banyak orang tidak aware, tidak sadar bahwa dengan memanfaatkan dengan cara yang murah dan mudah itu bisa diatasi. Jadi kalau bicara antioksidan artinya zat yang menawarkan racun radikal bebas atau free radicals supaya dia tidak menjadi faktor yang mencetuskan penyakit pada tubuh kita. Nah, itu antioksidan yang dibuat oleh tubuh alamiah terbatas sekali. Untuk kehidupan orang sekarang itu tidak cukup lagi untuk menawarkan, menetralisir free radicals itu. Jadi saya kira kembali lagi topik ini menarik karena semua orang bisa melakukan itu dan harus pilih bagaimana cara memperoleh antioksidan yang alamiah, murah dan sederhana. Di sisi lain mungkin Priska juga melihat ya kualitas udara katakanlah di kota-kota besar terutama itu kualitasnya juga kita sulit ya mendapatkan udara segar ya. Nah kemudian penangkalnya seperti apa saja? Apa buah-buahan atau sayur-sayuran jenis apa saja yang bisa untuk menjadi penangkal itu? Pada dasarnya sih semua buah dan sayur itu punya banyak antioksidan ya, tapi kandungannya yang berbeda. Mungkin kayak tomat lebih banyak vitamin A dan itu sebenarnya kalau saya tulis di buku ini bahwa antioksidan itu di dalam tubuh kerjanya tuh punya falsafah yang hampir sama dengan orang Indonesia. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul gitu. Jadi kita nggak bisa fanatis dengan satu jenis antioksidan gitu. Bahwa fanatis sama tomat aja gitu, nggak bisa. Karena kerjanya dia harus berkesinambungan. Dia harus punya vitamin A, vitamin C, dan sebagainya gitu. Itulah makanya yaitu ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul gitu. Jadi kalau mau menangkal radikal bebas dari polusi, berbagai macam buah dan sayuran itu bisa, dan kebetulan di buku ini saya siapkan menu-menu setiap harinya. Oke, memang salah satu bagian yang menarik di buku ini adalah ada menu hariannya ya, yang bisa dibuat enak juga gitu dan variatif setiap harinya. Dan saudara masih akan kita lanjutkan perbincangan seputar radikal bebas dan antioksidan ini, tapi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Ada yang baru di hari Sabtu. Saya Billy, saya suka traveling, dan passion saya adalah memasak. Dan Billy punya rahasia. Kalau caranya Billy, masak-masak bisa jadi seru. Saya akan memadukan keduanya menjadi sebuah tantangan yang menarik untuk ditaklukkan. Hanya di Resep Rahasia, setiap Sabtu jam 9 pagi. Kompas, Inspirasi Indonesia. Hati boleh panas, mesin tetap harus dingin. Makanya jangan asal pakai Olimatic. Pilih Olimatic yang dingin. Flick Federal, terbukti lebih dingin. Motormatic Flick Federal, spesialis matic, spesialis dingin. You pintar pilih oli. Bisa lihat stand up komedi Indonesia season 2. Ternyata Indonesia memang punya bakat yang luar biasa. Pertarungan di stand up komedi Indonesia season 2 Kompas ini semakin seru saja. Stand up komedi Indonesia season 2, Sabtu 28 April jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Saatnya pilih yang lebih baik. Pilih solusi batuk yang pas dan dipercaya. Comix DT, solusi batuk yang lebih baik.
Inilah perjalanan Kamga mendalami kecintaannya pada Indonesia. Merekam hamparan alam yang luar biasa indah dengan matanya. Merasakan sensasi takjub akan kayanya budaya. Jadilah saksi perjalanannya ke penjuru tanah air. Yang menjadi saksi kejayaan batu bara di Solo itu namanya Lubang Alam. Dalam Explore Indonesia. Kompas, Inspirasi Indonesia. Anda kembali di Kompas. Maaf, Anda kembali di Kompas Pagi, masih dengan dialog buku Keajaiban Antioksidan. Dan kita masih bersama dengan Priska dan juga Dr. Hans membicarakan tentang keajaiban antioksidan ini. Tadi sebelum jeda kita sempat membahas ya dok tentang pentingnya mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai sumber antioksidan alamiah. Tapi sebetulnya kita tahu bahwa ada buah-buahan impor, ada buah-buahan lokal. Dari segi kualitas, mana yang lebih positif bagi tubuh? Jadi mungkin salah kaprahnya bahwa selama ini kebanyakan dari kita itu memilih buah impor. Karena impor dianggapnya lebih berkualitas. Sejatinya tidak seperti itu. Jadi kalau kita amati buah impor itu dipanen entah berapa bulan yang lalu, lalu disimpan, diawetkan, diberikan bahan kimia dan sebagainya supaya awet. Nah itu baru dikirim ke sini. Jadi yang kita konsumsi itu entah sudah berapa bulan. Padahal harusnya yang fresh. Kita tidak kekurangan buah. Di pekarangan kita bisa tanam jambu, kita tanam pisang, pepaya dan sebagainya. Bisa kita petik saat itu dan kita konsumsi. Jadi buah berkualitas itu apa saja, tidak masalah. Cuman karena pengaruh impor, jadi promosinya lebih besar. Kita punya buah yang juga istimewa. Manggis itu tidak ada di mana-mana misalnya. Itu lebih fresh, khas Indonesia. Nah, seperti itu. Yang penting buah itu fresh, apapun buah itu kira-kira kurang lebih sama. Oke, kita menerima telepon dulu sebentar dari Ibu Dewi Astara dari Jakarta. Selamat pagi, Ibu Dewi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan dengan Dr. Hans dan Priska. Iya, oke. Aku mau nanya dengan dokter. Ini kalau misalkan sebenarnya ada efek yang signifikan nggak sih dok kalau misalkan kita mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran organik dibandingkan dengan yang biasa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak saya itu karena mungkin dari kecil dibiasakan oleh pembantu atau oleh neneknya bahwa kalau tidak makanan yang tidak dimasak itu tidak higienis, sehingga dia tidak mau makan makanan yang tidak dimasak seperti salad atau misalkan sayur-sayuran atau apa begitu yang tidak dimasak. Nah, padahal setahu saya semakin masih segar itu kan semakin sehat. Nah, ada nggak yang tips-tips gitu untuk mengganti? Kalau misalkan memang dia tidak mau makan seperti itu, mungkin diganti dengan makanan lain yang dimasak tapi tetap kandungan nutrisi kemudian antioksidannya tetap tinggi. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ya, silakan dok, langsung dijawab. Ya, pertanyaan yang baik saya kira ya. Jadi sering ditanyakan seperti itu. Jadi persisnya begini, orang sekarang semakin khawatir dengan buah-buah dan sayur yang ditanam secara pemanfaatan bahan kimia. Jadi sebetulnya yang nenek moyang kita zaman dulu itu kan organik ya, tidak pakai pupuk, tidak pakai pestisida dan sebagainya. Itu yang sebetulnya yang dicari orang. Nah sekarang masalahnya untuk mencari buah dan sayur yang organik susah. Kalaupun ada harganya kan lebih tinggi dari yang normal. Itu satu. Ya sebetulnya kalau bisa organik itu lebih baik. Dan pertanyaannya kalau kita makan mentah apakah itu juga ada pengganti? Saya kira tidak. Seberapa bisa kalau tidak dimasak kita makan mentah apapun itu. Jadi sekarang ada kecenderungan yang disebut raw food ya. Jadi itu seperti itu. Maka orang Sunda itu lebih cantik karena cantik dari dalam, makannya lalap toh ya. Jadi istri saya juga orang Bandung, dilepas di kebun hidup ya. Ya, jadi sekali lagi buah kalau bisa segar, tidak ada substitusi, tidak ada penggantinya. Jadi jangan takut makan buah yang organik, apalagi sayur organik, yang tidak pun tidak apa-apa. Yang penting cara membasuhnya ya, dibersihkan dengan air mengalir,
kita harapkan bahan kimia dan sebagainya larut. Selama itu masih tidak usah dimasak, nggak usah dimasak. Kalaupun dimasak ala kadarnya, jadi jangan sampai terlalu panas, karena vitamin-vitamin tertentu juga akan hilang dengan cara itu. Ya, seperti kalau itu. Ya. Benar memilihnya, tapi cara mengolahnya salah sama saja, hasilnya juga merugikan. Jadi tidak ada pengganti saya kira. Jadi tetap saja jangan takut untuk makan buah segar mentah, termasuk sayur mentah. Nah, Priska juga dalam buku ini selain tentang buah dan sayur itu juga ini ya tentang olahraga ya, dan ini sesuatu yang masih kontroversial dok ya, karena olahraga mungkin dianggap bisa malah meningkatkan kadar radikal bebas. Nah, itu seperti apa Priska? Karena sebenarnya kan pada saat kita proses pembakaran itu terjadi pelepasan oksigen. Ngomongnya jadi serius banget. Di saat pelepasan oksigen itulah ada si radikal bebasnya, dan ketika kita olahraga memang pembakaran itu terjadi dan dia jadi, tapi sebenarnya yang berkembang belakangan mengenai kesehatan olahraga adalah yang perlu dipahami itu adalah durasinya dan jenis olahraganya. Pada dasarnya ilmu kesehatan itu mengajarkan kita untuk mengenali tubuh kita gitu. Jadi kita harus tahu seberapa kuat tubuh kita untuk menjalani salah satu aktivitas fisik. Jadi nggak bisa karena misalnya sekarang lagi ngetren olahraga apa gitu terus kita ikutan. We have to know apa yang menjadi kebutuhan buat tubuh kita gitu. Jadi ya olahraga bisa menjadi bala bantuan untuk awet muda selama kita berolahraga dengan durasi yang pas, terus jenis olahraga yang sesuai betul dengan kebutuhan kita seperti apa. Jangan memaksakan tubuh lah intinya seperti itu. Boleh saya tambahkan? Ya? Boleh. Satu salah kaprah dalam masyarakat sampai saat ini, bahkan di kota besar adalah overtraining. Jadi yang mungkin akan disampaikan oleh Priska itu overtraining. Jadi orang beranggapan semakin banyak, semakin hebat olahraga, semakin menyehatkan. Semakin bugar. Salah. Jadi banyak orang mati muda, termasuk Cooper yang menemukan aerobics, teman-temannya mati muda karena overtraining. Jadi olahraga itu secukupnya. Nah, yang salah orang ke fitness center karena dia merasa rugi bayar mahal, dia sudah punya hutang berhari-hari tidak datang, 1 hari 3 jam. Salah, bukannya sehat overtraining. Kalau overtraining, radikal bebasnya menumpuk. Seperti kita katakan, pembakaran ini melebihi. Radikal bebas itu pelepasan dari oksigen yang intinya hilang. Nah, kalau overtraining radikal bebas berlebihan, nah itu jadi tua. Kalaupun dia tidak sakit jantung, jadi tambah tua, bukannya tambah muda. Nah, Priska mungkin takut tambah tua, jadi dia menulis buku ini. Iya. Dan kemudian mungkin banyak perempuan yang cemas ya dengan menghadapi masa tua. Dengan buku ini saya merasa bahwa kita tua itu bukan sesuatu yang mesti dikhawatirkan ya, Priska. Betul sekali, bahwa pertambahan usia itu is a blessing gitu loh. Bahwa kita setiap hari dikasih kesempatan untuk hidup itu anugerah gitu. Jadi kenapa takut untuk tambah tua? Tapi bukan berarti bahwa kita harus hidup tua dengan kualitas hidup yang menurun gitu. Bagaimana caranya ya dengan memberikan tubuh asupan dan makanan yang memang bisa membantu kita untuk tetap fit dan bugar gitu. Nah, Dokter Hans, kan mungkin tidak begitu banyak ya orang dari kalangan kedokteran yang seperti Dokter Hans yang juga menulis buku juga, misalnya produktif juga menulis di berbagai media massa. Jadi kenapa takut untuk tambah tua? Tapi bukan berarti bahwa kita harus hidup tua dengan kualitas hidup yang menurun gitu. Bagaimana caranya ya dengan memberikan tubuh asupan dan makanan yang memang bisa membantu kita untuk tetap fit dan bugar gitu. Nah, Dokter Hans, kan mungkin tidak begitu banyak ya orang dari kalangan kedokteran yang seperti Dokter Hans yang juga menulis buku juga, misalnya produktif juga menulis di berbagai media massa. Pendapat dokter gimana sih dengan buku ini? Kemudian yang menulis sebenarnya bukan dari latar belakang kedokteran, tapi itulah. Bagaimana? Itulah saya interesting karena memang Priska kan menulis itu dan berapa kali suka wawancara saya dan dia menangkap hal yang sebetulnya perlu diekspos. Nah, pengalaman Priska tentu banyak ya, ketemu orang-orang, ketemu dokter, referensinya cukup, dan mestinya kualitas satu buku itu tidak ditentukan oleh siapa penulisnya. Jadi apa yang dia tulis itu memang pertama update, kedua memang bisa dipertanggungjawabkan. Saya yakin buku ini bisa dipertanggungjawabkan. Apakah justru ada kelebihannya ditulis oleh orang yang tidak berasal dari latar belakang kedokteran? Ya kelebihan ya karena memang pertama latar belakang Priska kan jurnalis, ya tentu dengan penyampaian, ya menuangkannya dengan cara yang enak dan sebagainya. Tapi barangkali kekhawatiran orang kok bukan dokter menulis itu. Di luar negeri itu it's okay, nggak masalah. Wartawan menulis buku kesehatan it's okay, nggak apa-apa. Cuman bedanya kalau dokter menulis, dokter memasukkan pengalaman dia dalam praktek. Itu bedanya. Tapi itu kan bukan masalah besar. Jadi saya appreciate dan tribute to
Priska, Terima hebat. kasih. Oke, sekarang Priska mungkin bisa membahas juga tentang masalah detoksifikasi ya. Itu sangat terkait juga dengan maaf dengan gaya hidup tadi gitu. Banyak sekali kita memasukkan mungkin racun dan dari makanan, dari zat-zat kimia gitu. Nah, bagaimana Priska? Sebenarnya ketika kita memakan buah dan sayur itu kita kan sudah menabung investasi antioksidan gitu. Dan itu adalah salah satu metode detoksifikasi yang alami gitu, yang murah gitu. Jadi itu bisa dilakukan setiap hari sebenarnya dengan cara yang sangat sederhana dan menyenangkan. Jadi ada juga memang belakangan berkembang kayak detoksifikasi yang seharian makan buah saja, tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa kita tetap butuh karbohidrat, tetap butuh lemak gitu, tetap butuh bahan-bahan yang bisa membuat secara kita berimbang. Iya, betul sekali ya. Bahwa kalau mau detox sebenarnya setiap makan buah dan sayur itu sebenarnya kita sudah melakukan proses detoksifikasi ya, Dok ya. Ya, satu hal barangkali. Orang sekarang memerlukan detox. Zaman dulu tidak. Zaman saya kecil tidak, nenek moyang kita tidak. Kenapa orang sekarang perlu detox? Karena gaya hidupnya salah. Yang dia makan kurang, kemudian tidur mereka begadang, minta maaf ya. Mereka yang pekerjaannya malam itu detoksnya tidak berlangsung. Proses detoksifikasi alamiah itu terjadi waktu kita tidur. Kalau begadang nonton bola, berarti proses detoksnya tidak. Bagaimana dengan yang night shift juga ya? Ya itulah susah ya, jadi resiko. Jadi detoksifikasi alamiah itu terjadi. Mesti diimbangi dengan hal-hal lain juga untuk menjaga kesehatan. Iya, persis. Baik, terima kasih banyak untuk Priska dan juga Dok. Terima kasih, Feby. Dan semoga kita semua bisa semakin menjaga kesehatan kita. Cantik seperti Feby. Dan seperti Priska dan selalu sehat seperti Dr. Hans. Ya, betul sekali. Baik, terima kasih dan kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Klik